Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Terwujudnya TNI Manunggal membangun desa yang dilaksanakan prajurit petarung dari Kodim 0206 Dairi akhirnya menjawab semua impian masyarakat pedesaan di negeri atas awan. Pembangunan infrastruktur jalan di dua desa yang membelah pegunungan kaki Bukit Barisan ini sebagai bentuk sinergitas TNI bersama pemerintah demi menembus harapan masyarakat di daerah pedalaman yang tidak nyata menjadi nyata. Desa Sungai Raya dan Desa Gunung Meriah salah satu wilayah terpencil di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Impian dan harapan masyarakat dari dua desa yang dialiri sepanjang Sungai Laurenun untuk mendapatkan kesejahteraan secara merata akhirnya terjawab setelah masuknya program TNI Manunggal Membangun Desa dalam membangun sarana penghubung infrastruktur jalan pedesaan menuju kota. Terwujudnya sinergitas TNI dan pemerintah daerah menembus impian masyarakat di daerah pedalaman, karena selama ini warga tidak memiliki akses jalan ke perladangan dan harus rela memikul hasil bumi dengan berjalan kaki. Kami sangat berterima kasih pada Bapak TNI yang sudah hadir membangun jalan di perladangan kami. Dulunya kami dari rumah, kami harus jalan kaki selama 1 jam lebih sampai ke ladang kami. Sudah jadi jalan itu, kami sudah bisa membawa hasil perladangan kami sampai ke kota, tidak lagi memundak dengan tenaga sendiri. Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa selama 30 hari. Baik sasaran fisik maupun non-fisik di daerah terpelosok kaki pegunungan Bukit Barisan ini tak luput pengabdian dari prajurit Kodim 0206 Dairi. Meski para prajurit bertarung menghadapi medan yang cukup ekstrim. Harapan kami, yang pertama masyarakat bisa menggunakan dan memanfaatkan jalan yang kita buka sepanjang 7,5 km ini untuk mengangkut hasil bumi ataupun pertanian mereka ke kota. Yang kedua, kami berharap ekonomi masyarakat di Desa Sungai Raya ini menjadi terdongkrak lebih tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Yang ketiga, kami berharap bahwa masyarakat bisa memelihara akses jalan yang sudah kita buka ini sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pembangunan infrastruktur jalan desa di negeri atas awan itu menjadi bukti hadirnya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terpelosok di ujung negeri. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Zulfahmi TV One mengabarkan. Guna membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, Kodim 0201 Medan gerak cepat bangun sarana infrastruktur jalan di 2 kelurahan di Kota Medan. Terlaksananya pembangunan ini melalui program TNI Manunggal Membangun Desa, kolaborasi pemerintah Kota Medan dengan Kodim 0201 Medan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program TNI Manunggal Membangun Desa di Kelurahan Terjun dan Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, bukti nyata pengabdian TNI kepada rakyat. Hal ini terwujud dalam kolaborasi antara Pemko Medan dengan Kodim 0201 Medan membangun sarana infrastruktur jalan di daerah tertinggal. Kegiatan TNI ke-118 mengusung tema sinergitas lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat yang dilaksanakan Kodim 0201 Medan dipimpin Kolonel Infanteri Ferry Muzawad sebagai dan Satgas TMMD melaksanakan 2 sasaran kegiatan, yakni sasaran fisik maupun non-fisik. Sasaran fisik berupa pengecoran rigid beton jalan speksi sepanjang 335 meter kali 5 meter di Kelurahan Terjun dan pengecoran jalan rigid beton Jalan Pasar Nippon sepanjang 600 meter kali 4 meter di Kelurahan Paya Pasir serta pembangunan bronjong kawat sepanjang 300 meter dan disusul pengecatan sekolah dan musala. Sedangkan untuk sasaran non-fisik, kegiatan berupa penyuluhan narkoba, penyuluhan hukum dan Kamtibmas, penyuluhan kesehatan, penyuluhan KB, penyuluhan Wasbang, penyuluhan bela negara, penyuluhan Balatkom dan Faham Radikal, serta penyuluhan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, ya, taraf hidup masyarakat yang semula tadinya belum ada jalan, itu sekarang sudah ada jalan, memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari termasuk aktivitas
perekonomian ya. Jadi ini mudah. Saya berpesan ya supaya ini dirawat karena belum tentu dalam waktu 5 atau 10 tahun ini akan kita perbaiki lagi karena masih banyak sekali saudara-saudara kita di desa-desa yang lain juga memerlukan perhatian. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi TV One mengabarkan. Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau menemukan 75 butir amunisi senjata api ilegal saat geledah kantor pengusaha properti di Kota Batam yang kini melarikan diri ke Singapura. Polisi kemudian menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus kepemilikan amunisi dan penggelapan uang rekan bisnisnya sebesar 19 miliar rupiah. Petugas Satreskrim Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau melakukan penggeledahan di kantor salah satu pengusaha properti di Kota Batam yang kini menjadi buronan polisi. Dalam penggeledahan ini, petugas kepolisian menemukan 2 kotak berisi amunisi aktif. Penggeledahan ini dilakukan guna mencari barang bukti kasus penggelapan bisnis properti yang dilakukan 2 pelaku, yakni bapak dan anak. Keduanya dilaporkan oleh rekan bisnisnya ke Polresta Barelang, Batam, di mana uang sebanyak 19 miliar untuk pembayaran 10 unit ruko sudah dibayar pelapor atau korban. Namun pelaku atau terlapor tidak memberikan sertifikat, bahkan sengaja melarikan diri ke luar negeri. Kini kedua pelaku telah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang untuk kasus penggelapan dan kepemilikan amunisi peluru tajam tanpa dokumen. Partnernya ini, saudara Teddy Johannes ini menggelapkan sertifikat ruko yang mana ruko tersebut sudah dilunasi oleh pelapor. Sampai saat ini si terlapor, saudara Teddy Johannes dan bapaknya Johannes itu masih DPO ya. Menghimbau kepada 2 terlapor ini untuk segera menyerahkan diri sebelum red notice dari Deep Hook Hinter itu keluar nantinya. Tentunya kalau sudah keluar red notice-nya, mereka bisa jemput paksa melalui perwakilan yang ada di Singapura. Pihak Polresta Barelang menegaskan agar kedua terlapor dapat menyerahkan diri dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Bulan Inklusi Keuangan tahun 2023 kali ini digelar di Kota Binjai, Sumatera Utara selama 3 hari. Dimeriahkan dengan 30-an booth dari industri jasa keuangan, gelaran acara ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk atau jasa yang diadakan oleh otoritas jasa keuangan. Sebanyak 30 booth lembaga keuangan turut ambil bagian dalam kegiatan Pasar Keuangan Rakyat 2023 selama 3 hari di Binjai Supermall atau BSM Kota Binjai. Pasar Keuangan Rakyat yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Industri Jasa Keuangan atau IJK bersama pemerintah daerah Kota Binjai sebagai bulan inklusi keuangan yang merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh OJK dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk atau layanan jasa keuangan. Kegiatan Pasar Keuangan Rakyat ini juga turut menyerahkan dana CSR dari berbagai lembaga keuangan seperti asuransi, pegadaian, Bank BRI, BCA, BNI, Bank Mestika, dan bank-bank konvensional lainnya, dengan menyerahkan ratusan juta rupiah untuk pembelian 1 unit ambulans kepada Rumah Sakit Julham Binjai, bantuan modal kredit usaha rakyat atau KUR, serta penyerahan 500 Al-Quran ke salah satu pesantren di Kota Binjai. Bagi pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan pembiayaan untuk tambahan modal kerja, bagi pelajar bisa membuka rekening pelajarnya, bagi anak-anak muda, investor bisa memanfaatkan produk-produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas. Harapan inklusi di Sumatera Utara semakin meningkat. Terima kasih, sukses teman-teman semua dan khususnya untuk masyarakat Binjai. Saya dan teman-teman juga berdoa dan kiranya Allah berikan kesehatan dan keberhasilan. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Sri Gustina Hasan TV One mengabarkan. Kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Jasa Keuangan dan E-Commerce semarakan Bulan Inklusi Keuangan 2023 dengan menggelar 130 program penguatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggelar Pasar Keuangan Rakyat di Binjai Supermall.
Kegiatan ini dilakukan sebagai Bulan Inklusi Keuangan yang merupakan kegiatan terintegrasi, masif, dan berkelanjutan yang merupakan kolaborasi OJK, Kementerian Lembaga terkait, SRO, Asosiasi, Lembaga Jasa Keuangan, dan e-commerce dengan tema Akses Keuangan Merata Masyarakat Sejahtera. Puncak Bulan Inklusi Keuangan yang digelar selama 3 hari ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat Kota Binjai. Tercatat lebih kurang 5.000 pengunjung menghadiri berbagai kegiatan seperti talk show, IJK Idol, stand-up comedy, kompetisi sempoa, dan door prize dengan berbagai hadiah yang menarik seperti televisi, sepeda gunung dan sepeda listrik, serta hadiah menarik lainnya bagi pengunjung yang beruntung. Kegiatan yang dilakukan oleh semua unit jasa keuangan di Sumut, dan ini kita bertujuan untuk sekali lagi mendorong tingkat literasi dan inklusi masyarakat keuangan Sumut untuk bisa lebih tinggi. Karena apa? Karena ini berhubungan erat nantinya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan. Yang Pak Babang sampaikan tadi, ini lebih bagaimana mengedukasi produk-produk perbankan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih terbiasa dengan produk tersebut. CEO BRI Regional Medan ini juga memberikan pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku UMKM melalui kegiatan bisnis matching. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Sri Gustina Hasan TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu launching Universal Health Coverage atau UHC, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kartu Indonesia Sehat. Dengan Kartu Indonesia Sehat diharapkan warga Tapanuli Selatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Bupati Tapanuli Selatan Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu Senin 16 Oktober lalu melaunching Universal Health Coverage atau UHC, Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, Kartu Indonesia Sehat di Aula Sarasi Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara di Sipirok. Dengan launching Kartu Indonesia Sehat ini diharapkan warga Tapanuli Selatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia. Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengatakan launching UHC merupakan langkah konkret mendukung program JKN KIS, selaras juga visi misi Bupati Tapanuli Selatan untuk mewujudkan masyarakat Tapsel yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Hal ini dilakukan sebagai wujud keseriusan Pemkab Tapsel untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Tapsel pada tahun 2023 ini yang jumlahnya mencapai 95,98% telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Bahkan Pemkab Tapsel juga telah mengucurkan anggaran sebesar 26 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Tapanuli Selatan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menyamaratakan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat Tapanuli Selatan, tidak diskriminasi atau tidak membeda-bedakan proses pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap masyarakat. Tujuan UHC itu sendiri adalah untuk memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu. Turut hadir pada acara launching UHC program JKN ditandai penyerahan simbolis kartu KIS kepada 5 perwakilan masyarakat, antara lain unsur pimpinan cabang BPJS Tapsel dan Padang Sidempuan, unsur Forkopimda, para OPD, camat, dan tokoh masyarakat. Program dari pemerintah dengan kita melampaui target yang diberikan secara otomatis akan di-cover keseluruhannya bagi masyarakat di wilayah itu. Jadi tadi pertanyaannya, apakah masyarakat miskin di Tapanuli Selatan akan di-cover karena kita sudah melampaui Universal Health Coverage yang disediakan pemerintah tersebut. Secara otomatis masyarakat miskin di Tapanuli Selatan benar akan ditangani oleh fasilitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Mereka cukup menunjukkan KTP mereka, terdaftar sebagai penduduk Tapanuli Selatan. Mereka datang ke Vaskes yang dimiliki pemerintah Tapanuli Selatan, mereka akan dilayani. Ini anggarannya dari APBD. Ada seberapa besar kira-kira Pak Bupati ini? 26 miliar ya. 26 miliar. Ya. Untuk RPJMN ya. 98%. Berarti ada 3% lagi untuk mengejar itu. Kira-kira bagaimana Pak Bupati untuk mengejar target itu biar bisa melebihi ataupun minimal dia sama rata dengan BPJN? Ya, kita tentu melihat ini kondisi
ringannya keuangan kita juga. Tapi semangat kami adalah sebisa mungkin paling tidak kita menyamai apa yang diatur dengan sesuai dengan RPJMN. Tapi kita lihat dulu kondisi gimana nanti untuk menuju ke sana, kan itu kan juga tidak itu membutuhkan biaya yang tidak murah. Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah 1 BPJS Kesehatan Wilayah Sumut Aceh, Dr. Mariamah mengatakan program JKN KIS yang telah dicapai Tapsel ini diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain di Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel dapat segera mencapai UHG dasar. BPJS Kesehatan memberi predikat UHG kepada Kabupaten Tapanuli Selatan yang baru pertama di wilayah Tabaksel ini karena 95,85% atau sebanyak 316.568 jiwa dari total penduduk Tapsel yaitu 303.438 jiwa sudah tercover JKN. Kalau Sumatera Utara kita punya 33 kabupaten kota. Alhamdulillah dengan UHC-nya Kabupaten Tapanuli Selatan ini kabupaten yang ke-13. Dan nanti insya Allah minggu depan akan nyusul satu lagi itu Humbang. Jadi ada 14 kabupaten kota. Dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara sudah universal coverage. Ya, untuk Tabaksel ini yang pertama nih, pecah telur hari ini. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Tapanuli Selatan dari fraksi PAN, Sawal Pandey mengatakan dirinya mengapresiasi kepemimpinan Bupati yang atas capaian Tapsel menyandang UHG program JKN. Tentu kita dari DPRD sangat menyambut baik dan mengapresiasi kinerja daripada pemerintah daerah Kabupaten Tapsel Utara ini maupun Tapanuli bahwa UHC seperti disampaikan dari Deputi Wilayah Sumatera Utara Salam bahwa ini adalah yang pertama di Tapanuli bagian selatan. Dan tentu tadi ada yang menjadi PR kita yang harus mencapai di angka 98%. Tentu kita dari DPRD siap untuk mendorong ini pada pemerintah, tentu tidak terlepas dari anggaran yang untuk kita anggaran untuk tahun 2024. Saya pikir ini kita tentu akan tentu ini tidak terlepas dari anggaran, tentu ini tidak terlepas dari peningkatan PAD. Saya pikir pendapatan daerah untuk mencapai hal ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pernah menjadi santri, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, gelar berbagai perlombaan dalam memperingati Hari Santri Nasional. Berikut perbincangan kami bersama Rajudin Sagala. Halo pemirsa TV One, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nofri Afandi kembali menyapa Anda dalam program Kabar Sumatera. Pada episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI. Pada hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai Hari Santri. Nah, seperti apa kira-kira kegiatan Ustadz Rajudin dalam memaknai dalam kegiatan Hari Santri? Saya akan berbincang langsung, sudah bersama saya di sini Bapak Haji Rajudin Sagala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan Hari Santri kemarin baru diperingati ya, tanggal 22 Oktober kemarin nih. Nah, kira-kira Ustadz sendiri memaknai Hari Santri seperti apa? Ya, selama ini Hari Santri kan kurang begitu gebiar gaungnya secara nasional ataupun di Sumatera Utara termasuk Kota Medan. Karena saya sendiri sebagai santri, ya, saya juga alumni pesantren sejak tingkat ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah, saya itu berada di pesantren. Jadi menamatkan sekolah aliyah atau setara SMA itu ada di pesantren, kemudian lanjut kuliah lagi ke sekolah agama Islam. Dulu pesantren di mana Ustaz? Darul Hasanah. Iya, dari kami memperhatikan karena kurang semarak ya sambutan masyarakat terkait dengan Hari Santri, maka saya sebagai alumni pesantren ingin membangkitkan semangat adik-adik kami yang masih berada di pesantren supaya mereka itu semangat, diberi motivasi, maka kita buat berbagai macam kegiatan. Nah, Ustaz sendiri melihat kegiatan para santri hari ini dunia pesantren ya, maksud saya itu seperti apa? Ya, pesantren itu asik ya, karena 24 jam kita dibina di pesantren, itu tidak ada kesempatan untuk main-main. Semuanya fokus untuk belajar. Dan itu asik semua, karena di samping kita ibadahnya teratur, pelajarannya juga teratur, kemudian juga bahasa Arabnya juga akan diasah 24 jam,
Karena percakapan sehari-hari, pengantarnya di pesantren juga bahasa Arab, pelajaran agama, sejarah itu juga sudah disusun secara rapi. Dan selama ini insya Allah kita ya mengikutinya dengan tertib. Baik, Ustadz selama menjadi seorang santri, ada tidak kisah-kisah yang mungkin membekas hingga hari ini yang selalu terbayang-bayang? Oh banyak, ya antara lain ketika awal masuk pesantren. Karena dulu pesantren saya itu tradisional, masak sendiri. Jadi pernah masak nasi itu rupanya antara air dan berasnya itu terlalu dikit airnya sehingga berasnya kering, airnya kering, rupanya belum jadi nasi. Berarti bukan beras menjadi bubur, tapi beras tetap jadi beras. Iya, tetap jadi beras. Jadi saya sering sakit perut. Jadi Ustaz pesantren nanya, kenapa kok sering sakit perut? Nggak tahu Ustaz, apa yang terakhir kamu makan katanya. Oh nasi. Akhirnya Ustaz sidak ke dapur, oh udah ketahuan nih penyebab sakit perutnya. Ternyata nasi mau belum matang. Belum pada masak nasi ya katanya. Ya ginilah Ustaz, oh ini airnya kurang banyak nak katanya. Setelah diajari alhamdulillah nasinya selalu matang dan nggak pernah sakit perut lagi. Baik Ustaz. Nah Ustaz dulu sendiri pernah tidak menjadi pemimpin mungkin di kelas waktu menjadi santri dulu? Ya memang di pesantren itu yang sudah kelas 4 dia ngajar kelas 1. Yang kelas 7, karena di pesantren itu tempat saya itu sampai kelas 7. Kelas 7 itu sekarang namanya kelas 3 aliyah. Itu ngajar kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Baik untuk belajar bahasa Arab, nahwu Arab, kemudian juga belajar muhadharah atau sering kita kenal dengan sebutan pidato. Baik Ustaz. Nah, Ustaz sendiri kan memperbandingkan nih zaman Ustaz dulu santri tradisional. Sekarang sudah banyak pesantren yang modern. Betul. Seperti apa Ustaz melihat perbedaannya? Oh, sekarang saya lihat cukup bagus ya. Kalau zaman saya dulu pesantrennya masak sendiri, sekarang sudah ada disiapkan catering, bahkan pesantren tinggal terima santri, tinggal bayar bulanan, makan sudah disiapkan, laundry sudah disiapkan. Bahkan pesantren sekarang jauh lebih mudah karena santri itu hanya tinggal belajar, ibadah, ikutin, dan mereka sudah dibekali ilmu yang jauh lebih banyak dibanding zaman saya dulu. Di masa saya dulu itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris, tidak ada pelajaran umum. Nah, itu 24 jam itu berhadapan dengan Arab gundul. Tapi alhamdulillah sekarang sudah modern, sudah ada bahasa Arab, sudah ada pengetahuan umum, sehingga tamatan-tamatan dari santri terkini, apalagi yang modern, itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum, bahkan jauh lebih unggul. Nah, Ustaz sendiri saat ini melihat masih ada tidak di Kota Medan ini pesantren yang masih menggunakan cara tradisional hingga saat ini? Kayaknya sudah hampir tak ada ya, karena mengikuti perkembangan zaman memang pesantren harus terus memperbaiki kurikulum. Walaupun kurikulum yang lama tetap dijalankan, tapi ditambah dengan kurikulum yang sesuai dengan kondisi hari ini. Ya, jadi santri itu harus memang mumpuni, harus berwawasan luas, dan dalam Islam memang diajarkan seperti itu, musaqqafal fikri. Ya, orang Islam itu harus berwawasan luas, dan itu pesantren saya lihat sudah mulai menerapkan itu. Nah, seperti apa peran santri saat ini Ustadz melihat di tahun 2023 ini? Oh, sangat sangat diharapkan peran pesantren atau santri untuk berkiprah di masyarakat. Terutama kita lihat sekarang kondisi masyarakat kita sudah mulai jauh dari nilai-nilai agama. Dari alumni pesantren yang mereka itu berkecimpung di masyarakat, ya tidak hanya sekedar jadi imam, jadi khatib, kemudian juga sekedar memberikan ceramah gitu di masjid atau di wirid, tapi mereka juga saya lihat sudah mulai hidup berbaur dengan masyarakat, memberikan keterampilan. Karena memang di pesantren juga diajarkan kalau dia orang dari daerah bagaimana cara bertani yang menghasilkan. Kalau dia nanti di kota, dia sudah punya keterampilan bagaimana bisa membuat UMKM. Ya, jadi dengan adanya keterampilan itu mereka bisa hidup dimanapun. Makanya alumni pesantren, setahu saya ya, termasuk yang saya pun dulu masih tradisional, semuanya punya kontribusi yang baik di masyarakat. Nah, Ustaz sendiri waktu zaman jadi pesantren ya, menjadi santri begitu maksud saya, apa keterampilan yang sering diajarkan dulu zaman Ustaz masih pendidik? Oh, bertani. Ya, karena memang pesantren tempat saya itu memang daerahnya ya di pedesaan, itu 3 km dari kota. Jadi memang salah satu strategi pimpinan pesantren itu membuat agak ke dalam supaya santri ini tidak punya rencana untuk keluar. Kenapa keluar pun menumpuklah itu jalannya sangat sulit. Ya, dan memang 1 sampai 6 bulan memang perlu adaptasi. Saya dulu di awal sempat mau keluar dari pesantren. 6 bulan awal itu rencana mau keluar, ini kok seperti
kodok dalam tempurung gitu kan. Nah, tapi setelah 6 bulan ke atas diberikan wawasan, pemahaman, keilmuan yang sangat mumpuni, baru saya semakin cinta dengan pesantren. Dan alhamdulillah untung saya di pesantren. Ya, sehingga banyak bekal yang bisa kita peroleh lah. Waktu Ustadz selama jangka waktu 6 bulan itu pasti kangen orang tua gitu, Ustadz. Betul ya, apalagi selama kita di pesantren ya, karena dulu saya orang tua emang kurang mampu kan. Ya jarang sekali pulang. Kalaupun pulang setahun sekali lah. Ya, jadi ketika memang dengan guru pesantren itu cukup bersahabat, kami santri ini tidak hanya diperlakukan sebagai murid, tapi juga sebagai anak. Itu kita ya terobati lah, walaupun nggak ketemu orang tua, ustadzah kita itu kita anggap sebagai ayah dan ibu kita. Sangat mengayomi, Ustadz. Betul. Ustadz melihat kan ada beberapa peristiwa ya di hari santri ini mungkin bisa kita menjadi momen untuk mengingat perundungan dan lain-lain. Itu Ustadz melihat gimana maksudnya? Perundungan dari para senior pada juniornya begitu. Oh, di zaman kami nggak ada itu. Kami dulu memang begitu sangat tertib ya. Jadi yang sudah duluan masuk itu harus nanti mampu mengayomi. Tidak boleh ada bahasa yang sifatnya nyentil, apalagi menyakiti. Itu tidak main-main. Di tempat saya itu kalau ada guru yang memang langsung menyakiti, itu tidak ada peringatan, langsung pecat, keluarkan. Dan itu sebelum masuk sudah ada kesepakatan. Tidak ada istilah bully, tidak ada istilah mukul. Kalau itu terjadi, tidak ada peringatan, langsung dipecat. Makanya selama 7 tahun saya di pesantren itu tidak pernah kita temukan. Dan betah akhirnya. Iya, betah, alhamdulillah. Apalagi gurunya menganggap kami ini seperti anaknya. Seperti anak sendiri. Iya, betul. Baik Ustadz, nah ini saya dengar informasi bahwa Ustadz sendiri sering melakukan kegiatan-kegiatan dalam memperingati hari santri secara pribadi. Ustadz bisa jelaskan mengenai ini? Ya, ini sudah tahun ketiga ya. 3 tahun yang lalu kita lakukan peringatan Hari Santri dengan melakukan berbagai macam perlombaan. Ada lomba tahfiz Quran 5 juz, ada 10 juz, ada juga lomba pidato bahasa Arab dan juga lomba pidato bahasa Inggris. Tahun pertama kita lakukan karena itu memang masih suasana Covid, maka kita buat offline. Ya, online maksud saya, online ya, secara Zoom ya. Tahun kedua juga seperti itu. Ini tahun 2023, ini sejak tanggal 15 Oktober yang lalu sampai Sabtu kemarin, puncaknya Ahad kemarin, itulah kita umumkan hasil perlombaan ya, para juara. Dan alhamdulillah antusias warga Kota Medan cukup banyak ya. Di tahun pertama dan tahun kedua itu pesertanya malah di luar Medan. Ada yang dari Deli Serdang dan itu pesertanya lebih dari 300 orang. Tahun pertama, tahun kedua karena masih online ya kan. Kemudian di tahun ini kita khususkan hanya untuk Medan. Dan itu pun pesertanya 180 lebih, hampir mencapai 200 orang. Andai kan kemarin kita terima juga dari Deli Serdang, mungkin bisa 300 lebih orang juga. Nah, Ustadz melihat kemampuan para santri milenial saat ini seperti apa dengan melihat di ajang-ajang kemarin yang Ustadz laksanakan? Cukup bagus ya. Jadi Dewan Juri sendiri itu sangat alot memberikan penilaian. Jadi antara juara 1, 2, 3 dan seterusnya itu selisihnya paling 2 sampai 3 angka saja. Berarti mereka cukup mumpuni kan, cukup bagus prestasinya. Baik. Nah, dari segi internasional tadi Ustadz ada bilang ada pidato bahasa Inggris dan lain-lain. Iya. Melihat perbedaan zaman Ustadz dulu yang masih tradisional, hanya belajar bahasa Arab gundul dan lain-lain, saat ini sudah mengarah ke dunia internasional seperti apa Ustadz melihat? Ya, ini kita sambut dengan baik ya, sehingga alumni pesantren itu tidak hanya nanti sekedar jadi imam di masjid, tidak hanya sekedar jadi khatib, tapi mereka juga mampu bersaing dengan kondisi zaman hari ini. Apalagi sekarang ini kan bahasa yang paling sering dibicarakan di luar ya itu bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ketika mereka sudah dibekali dengan bahasa internasional itu, saya kira lapangan kerja untuk alumni pesantren tidak hanya untuk mengajar di pesantren atau menjadi khatib, tapi mereka akan mampu bersaing di dunia kerja karena mereka sudah punya wawasan yang cukup. Baik Ustadz. Nah, Ustadz sendiri selaku anggota Dewan di DPRD Kota Medan, ada tidak rencana untuk melaksanakan Hari Santri ini secara resmi menjadi agenda tahunan di pemerintah Kota Medan? Inilah sedang kita upayakan ya, makanya supaya minat itu muncul, kita bangkitkan dulu semangat santri, walaupun 3 tahun ini baru saya pribadi melakukannya, dan ini nanti akan saya perjuangkan melalui DPRD Medan agar di tahun-tahun yang akan datang, pemerintah ya akan memberikan support lah, termasuk nanti kita akan memberikan dukungan dalam anggaran APBD supaya tahun-tahun yang akan datang peringatan Hari Santri ini
ya pemerintah juga ikut berkontribusi. Melihat adanya kontribusi nanti para santri dengan pemerintah Kota Medan dalam memajukan Kota Medan sendiri, apakah itu bakal mungkin terjadi? Ya, insya Allah kita akan upayakan. Makanya ini sedang kita jalin komunikasi sehingga ke depan itu nanti bisa bersinergi. Ya, kalau nanti sudah saling memahami, saya kira ya pemerintah akan menyahuti itu. Baik Ustadz. Selanjutnya tadi Ustadz bilang bahwa santri saat ini sudah lebih baik lah ya, lebih cakupannya lebih luas. Melihat peluang para santri di tahun-tahun saat ini yang mungkin dulu hanya berpatokan menjadi seorang ustadz, kiai dan sebagainya, pengajar. Saat ini Ustadz bisa melihat santri ini kemana nih arahnya, cakupannya, ruang lingkup? Ya, saya melihat semua santri sudah punya peluang yang sangat luas ya. Ya, saya sendiri alumni pesantren bisa duduk di DPRD Medan ya kan. Ya, kemudian kita berharap dengan semakin luasnya wawasan yang diberikan oleh pesantren kepada santrinya, kami yakin ke depan ada santri yang jadi polisi, yang jadi tentara, jadi dokter. Dan saya perhatikan belakangan beberapa tahun terakhir itu banyak alumni pesantren yang sudah jadi dokter, yang jadi polisi, ada yang lolos di Akpol, ya di Akmil. Ya, dan kami berharap ya ini merupakan kebanggaan khususnya saya pribadi sebagai alumni santri, berharap nanti ada alumni pesantren yang jadi kepala daerah, bahkan jadi kepala negara, insya Allah. Baik Ustadz, seperti Ustadz ya contohnya ya, sudah menjadi anggota dewan mewakili rakyat Kota Medan. Baik Ustadz, nah satu lagi Ustadz, kira-kira nih ada tidak kemungkinan santri yang bakal menjadi pejabat, menteri dan sebagainya ke depannya ini? Sangat yakin, karena dari sisi wawasan keislaman dan juga masalah kondisi keilmuan, alumni pesantren itu sudah mumpuni. Ya, jadi mampu bersaing karena dia sudah menguasai banyak keilmuan. Baik Ustadz, terakhir Ustadz, mungkin bisa disampaikan closing statement memperingati Hari Santri Nasional ini. Ya, kepada semua pesantren yang ada di Indonesia, ya kemarin kita sudah melakukan peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2023. Kami melihat sambutan masyarakat cukup bagus dan juga prestasi dari anak-anak kita dari pesantren juga sudah sangat tajam meningkat. Kami berharap ya berikan dukungan, support terhadap anak-anak kita agar negeri ini semakin lebih baik, karena ke depan kita berharap anak-anak kita yang dari pesantren akan menggantikan kita. Mudah-mudahan dengan prestasi yang mumpuni itu mereka juga bisa mengelola negara secara baik. Baik, terima kasih Ustadz atas informasinya. Luar biasa sekali pemirsa, itu tadi kegiatan yang banyak sekali dilakukan oleh Ustadz Ajuddin Sagala dalam memperingati Hari Santri dengan uang pribadi Ustadz ya. Dan semoga ini bisa menjadi kegiatan yang terus-menerus dilakukan dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan. Dan seperti yang Ustadz bilang bahwa saat ini kita harus optimis bahwa santri dapat berkolaborasi, dapat bersinergi dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Medan untuk membuat Kota Medan menjadi lebih baik lagi. Demikian kabar Sumatera episode kali ini. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ustadz, terima kasih Ustadz. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvOneNews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.